Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dari tema 1 yaitu sistem gerak manusia, kemudian sistem pernafasan, kemudian terakhir adalah sistem pencernaan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Seperti kita tahu bahwa di tubuh kita ini ada mengandung darah ya, banyak darah, banyak juga fungsi dari darah. Nah, kemudian bagaimana peredaran darah ini diedarkan, bagaimana caranya, bagaimana sistemnya, kita akan belajar pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita akan kenalan dengan organ yang sangat penting dalam peredaran darah ini, yaitu adalah jantung. Nah, jantung ini bentuknya kira-kira seperti ini ya, kalau digambarkan terdiri dari 4 ruang, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 yang berwarna biru ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang ini penggambaran adalah jalur atau saluran-saluran masuk ke dalam jantungnya. Nah, di jantung ini dibagi menjadi 4 ruang, yaitu yang pertama yang sebelah atas kanan ini adalah atrium kanan, yang atas sebelah kiri adalah atrium kiri. Jadi A, ingatnya A, atas atrium gitu ya, atas kanan dan juga atas kiri, atrium kanan dan juga atrium kiri. Nah, yang sebelah bawahnya adalah ventricle ya, ventricle kanan dan juga ventricle kiri. Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan dan ventricle kiri. Nah, sebelah sini yang masuk ke jalur-jalur masuk ke jantung merupakan pembuluh darah yang menuju ke jantung. Nanti ada yang disebarkan ke seluruh tubuh, juga ada yang berasal dari paru-paru, karena fungsinya adalah jantung ini mengedarkan darah yang mengandung banyak oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Selain juga mengandung oksigen, juga mengandung zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jantung ini tentu memompa darah. Nah, darah ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada sel darah merah nih yang warna merah, eritrosit, kemudian ada sel darah putih nih yang digambarkan oleh warna putih, dan juga ada keping-keping darah. Di sini ada yang bulat-bulat seperti ini trombosit, leukosit, dan eritrosit. Juga ada ini yang warna kuning yang menampung semua sel darah ini, merupakan plasma darah ya. Plasma darah ini seperti wadahnya darah gitu ya, cairan yang membungkus seluruh sel-sel darah ini. Nah, fungsi dari sel-sel darah, juga bagian-bagian darah ini memiliki fungsi dan fungsinya masing-masing ya. Pertama adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi dari plasma nih, yang kuning ini digambarkan kuning ini. Jadi zat-zat makanan yang kemarin di sistem pencernaan dicerna oleh usus ini, nah di bawahnya ini oleh plasma darah, menempel di plasma darah, diikat oleh plasma darah untuk nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ini mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini tugasnya dari darah merah. Nah, darah merah ini fungsinya adalah membawa oksigen. Kalau yang tadi plasma membawa zat-zat makanan, sel darah merah ini membawa oksigen. Kemudian yang selanjutnya ini sel darah putih ini fungsinya untuk membasmi kuman ya. Ini petugas kebersihannya yang putih, menjaga membasmi kuman. Kemudian yang putih ini yang merah atau keping darah ini berfungsi untuk menutup luka. Kan tentu saat kita terluka gitu ya, mengeluarkan darah. Nah, keping-keping darah ini berfungsi untuk menutup luka tersebut, untuk mengobatinya. Nah, yang putih tadi untuk membasmi kumannya. Kalau ada kuman yang masuk ke luka misalkan, itu ditutup dibasmi oleh sel darah putih, kemudian ditutup lukanya oleh keping darah. Nah, setelah ini kita sudah tahu ada jantung, kemudian ada darah. Tentu yang diedarkan, kita langsung ke sistem peredaran darahnya. Nah, sistem peredaran darah ini berjalan tentu dengan pompaan jantung. Nah, di sini letak jantung ditujukan oleh tangan pada gambar. Nah, di situ ada
jantung ya, berdegup. Nah, yang berwarna merah merupakan saluran baliknya darah setelah disebarkan ke organ. Yang merah adalah jaluran perginya darah yang berasal dari paru-paru untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini berdegup sekitar 72 kali per menit. Terlihat di sini ada juga yang berasal dari paru-paru kanan dan kiri ya. Nah, yang berwarna merah adalah arteri, jalur arteri, dan yang berwarna biru adalah vena. Jadi yang membawa darah beserta oksigen adalah arteri dan vena. Nah, kapiler ini adalah cabang-cabang kecil yang langsung ke organ-organ di seluruh tubuh. Nah, ini disebarkan ke seluruh tubuh kemudian kembali melalui jalur yang biru. Seperti jalur keluar masuk kelas ya. Kalau masuknya ini menyebarnya menggunakan yang warna merah dan kembalinya menggunakan yang biru. Nah, ini 4 bagian jantung. Jantung kira-kira seperti ini. Ada yang atas, bawah, bawah. Nah, ini atas kanan ini adalah atrium atas, atrium kanan. Ini atrium kiri. Dan ini ventrikel kanan. Juga ini ventrikel kiri. Ya, ada 4 ruas. Nah, kemudian juga di sini ada katup atau katup ini seperti keran ya, keran ini tricuspid, kemudian ada mitral di ventrikel kiri, kemudian ada aortic, juga ada pulmonic. Fungsinya ini mereka hanya satu arah, jadi hanya bisa masuk, tidak bisa balik lagi gitu. Nah, ini saat proses darah dipompa oleh jantung disebarkan ke seluruh. Terlihat bahwa saat masuk tidak ada darah yang kembali lagi. Begitupun ini saat masuk tidak ada keluar lagi. Tidak ada yang jalur kembali lagi. Nah, darah datang di sini yang penuh oksigen datang dari paru-paru melalui vena pulmonalis masuk ke paru-paru, ke arteri kiri ya, melalui vena pulmonalis masuk, kemudian ke bawah ventrikel kiri, masuk lewat katup ke belakang, nanti masuk ke sini ke katup yang di belakangnya lagi, ini untuk keluar ke aorta. Nah, ini masuk ke aorta kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini yang merah menyebar ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung banyak oksigen karena tadi dari paru-paru melalui arteri kemudian masuk ke kapilar, ini masuk ke organ-organ, semua organ melalui percabang-cabangan arteri tadi, kemudian setelah digunakan oksigennya selesai makanannya kemudian dikembalikan lagi melalui vena. Ini yang warna biru digambarkannya, yang sudah kurang oksigennya, kehabisan oksigen, kemudian melalui vena cava masuk kembali ke paru-paru. Darah yang sudah kurang oksigen ini masuk ke paru-paru kembali, kemudian masuk ke atrium kanan. Nah, masuk kembali, kemudian masuk ke sini, ke atrium ventrikel kanan ke bawah, kemudian dipompa kembali untuk kembali ke paru-paru. Nah, melalui pulmonary artery. Masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ditukarkan lagi atau darahnya ini diisi kembali oleh oksigen, exchange of gas ya, dimasukkan kembali oksigennya untuk nanti disebarkan lagi. Nah, seperti itu terus perputarannya selama kita masih hidup ya. Jadi fungsi jantung ini adalah memompa terus agar jantung kita darahnya mengalir, darah yang mengandung banyak oksigen yang tadi sudah diambil dari paru-paru disebarkan ke seluruh tubuh, setelah digunakan untuk menjadi energi, pembakaran energi, kemudian dikembalikan lagi ke jantung untuk dikembalikan ke paru-paru, nanti di paru-paru diisi oksigennya lagi, disebarkan lagi, seperti itu terus berputar. Nah, itu dia sistem peredaran darah pada manusia ya. Jadi pertama adalah darah yang penuh oksigen tadi masuk ke jantung, kemudian dari jantung ke seluruh tubuh disebarkan,
melalui arteri, kemudian kembali melalui vena, kemudian masuk lagi ke jantung, kemudian dari jantung yang sudah ada kurang oksigen, kembalikan ke paru-paru untuk diisi lagi oksigennya, kemudian balik lagi ke jantung. Seperti itu terus-menerus. Nah, kemudian pasti dalam sistem peredaran darah ini ada gangguannya. Nah, tapi kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.